Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI membahas penguatan skema pembiayaan melalui Panitia Kerja Pembiayaan Ekonomi Kreatif guna mengevaluasi sekaligus menyempurnakan akses permodalan yang lebih mudah, tepat sasaran, dan meningkatkan kontribusi pelaku ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional. Komisi 7 DPR RI membahas penguatan skema pembiayaan melalui Panitia Kerja Panja Pembiayaan Ekonomi Kreatif untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan akses permodalan yang lebih mudah, tepat sasaran, dan meningkatkan kontribusi pelaku ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional. Dalam pembahasan tersebut, Komisi 7 DPR RI menilai akses pembiayaan menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Melalui evaluasi terhadap skema pendanaan, dukungan pemerintah diharapkan dapat lebih tepat sasaran, sehingga mampu mendorong pengembangan subsektor yang memiliki nilai tambah tinggi serta menyerap lebih banyak tenaga kerja. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai dukungan pembiayaan perlu diprioritaskan pada subsektor yang memiliki multiplier effect besar. Kami mendorong maksimal, terutama permodalan dan pendanaan untuk ekonomi kreatif. Untuk kegagalan di dalam membayar, atau kegagalan di dalam mengangsur yang dinamakan non-performing loan, tadi sudah saya sebutkan, atau NPL dari ekonomi kreatif, itu hanya berkisar sekitar 3,5%. Sedangkan NPL yang normal itu masih sampai 5%. Kalau kita lihat kegagalan membayar industri-industri besar, bisa sampai 15-20% NPL ya. Jadi ini alangkah baiknya, ini yang kita dorong ya, untuk bisa mendapatkan permodalan. Melalui Panja Pembiayaan Ekonomi Kreatif, Komisi 7 DPR RI berharap akses permodalan bagi pelaku ekraf semakin luas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ferdian dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI menilai Kementerian Kehutanan dan seluruh pemangku kepentingan seharusnya telah siap melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap potensi terjadinya Super El Nino yang dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor kehidupan, termasuk berpotensi memicu kekeringan dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Fenomena El Nino yang berpotensi memicu kekeringan dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla harus diantisipasi secara serius. Komisi 4 DPR RI menilai Kementerian Kehutanan dan seluruh pemangku kepentingan seharusnya telah siap melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap potensi terjadinya Super El Nino yang dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor kehidupan. Anggota Komisi 4 DPR RI Adrianus Asia Sidot meminta Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap ancaman karhutla akibat kekeringan, seperti pemetaan wilayah-wilayah yang rawan mengalami kebakaran dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting. Selain itu, pelibatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan juga menjadi bagian penting dalam mitigasi bencana. Menurutnya, masyarakat memiliki kearifan lokal yang selama ini terbukti mampu mengelola lahan tanpa memicu kebakaran besar, sehingga perlu diberdayakan dalam upaya pencegahan karhutla secara efektif. Dan pelibatan masyarakat pihak swasta juga sangat penting. Karena yang berkepentingan itu kadang-kadang pihak swasta. Mereka membuka lahan kan. Membuka lahan kalau terjadi kebakaran. Nah, ini artinya kan perusahaan tidak mempunyai sense of crisis terhadap ini. Masyarakat juga. Masyarakat yang hidup di sekitar hutan ini juga harus disiapkan. Jadi kalau terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan, apa yang harus mereka buat? Sementara itu, hampir setiap periode kemarau panjang, ancaman karhutla kembali muncul dan menimbulkan dampak yang tidak sedikit. Selain menyebabkan kerusakan lingkungan, kebakaran juga mengakibatkan menurunnya kualitas udara. Bondan dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional terus mendalami berbagai materi rancangan undang-undang, termasuk dalam aspek perkawinan campuran, hak asuh anak, hingga penyelesaian sengketa perdata lintas negara. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional diharapkan dapat menjadi payung hukum yang memberikan kepastian dalam penyelesaian berbagai sengketa perdata lintas negara, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan campuran dan perlindungan anak. Guna memberikan kepastian hukum bagi warga dalam penyelesaian perkara lintas negara, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional atau RUU HPI terus mendalami berbagai materi rancangan undang-undang, termasuk dalam aspek perkawinan campuran, hak asuh anak, hingga penyelesaian sengketa perdata lintas negara. Anggota Pansus RUU HPI Mafirion mengatakan, undang-undang perkawinan saat ini belum sepenuhnya bisa mengakomodasi permasalahan yang sering terjadi dalam perkawinan campuran, seperti yurisdiksi pengakuan terhadap harta warisan, perlindungan dan pengasuhan anak, persoalan sengketa hak asuh, maupun perceraian. RUU HPI harus mengatur secara lebih rinci berbagai aspek hukum dalam perkawinan campuran agar berbagai persoalan hukum dapat diantisipasi sejak dini. Ada 6 poin yang saya usulkan untuk harus dimasukkan di dalam HPI sehingga perkawinan campur ini di masa yang akan datang tidak terus menjadi persoalan yang memang dalam aturan perundang-undangan kita itu tidak merinci soal kawin campur dan persoalan yang akan terjadi. Padahal di dalam undang-undang yang sama di negara-negara lain itu diatur. Ada yurisdiksi diatur, pengakuan atas pengasuhan, perlindungan, penculikan. Kan bisa saja mereka kawin campur ini istrinya Indonesia, suaminya asing, lalu berpisah, kan selalu anaknya dilarikan. Di Indonesia kan pernah ada kasus itu. Nah, itu harus ada perlindungan hukum dan itu mesti masuk dalam pengaturan di hukum perdata internasional. Melalui pembahasan ini, diharapkan RUU HPI dapat menjadi payung hukum yang memberikan kepastian dalam penyelesaian berbagai sengketa perdata lintas negara, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan campuran dan perlindungan anak. Afif dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pesatnya perkembangan kecerdasan buatan membawa peluang sekaligus resiko di ruang digital. Oleh karenanya, Komisi 1 DPR RI menegaskan bahwa penguatan literasi digital menjadi kunci agar masyarakat mampu memilah informasi, mencegah hoaks, dan memanfaatkan teknologi secara cerdas serta bertanggung jawab. Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membawa peluang sekaligus resiko di ruang digital. Komisi 1 DPR RI menegaskan, penguatan literasi digital menjadi kunci agar masyarakat mampu memilah informasi, mencegah hoaks, dan memanfaatkan teknologi secara cerdas serta bertanggung jawab. Anggota Komisi 1 DPR RI, Mahfudz Abdurrahman menilai, perkembangan teknologi harus diiringi peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami ruang digital. Menurutnya, literasi digital tidak hanya membantu masyarakat mengakses informasi, tetapi juga mampu menilai kebenaran informasi secara kritis dan analitis. Mana berita yang benar dan nggak benar juga itu mengalami kesulitan, apalagi munculnya teknologi AI kan, AI. Nah ini saya kira masyarakat perlu diperkaya dengan literasi digital supaya mereka cerdas dalam
berdigital. Dia bisa memilih dan memilah informasi yang baik dan mana yang nggak baik. Dan ini saya kira dengan literasi itu sehingga masyarakat punya pengetahuan yang memadai. Ya lebih jauh sih dia harus mengonsumsi produk-produk informasi digital itu dengan kritis. Mahfud menegaskan, literasi digital juga menjadi bekal penting untuk melindungi masyarakat dari hoax, penipuan siber, dan konten negatif. Karena itu, ia mendorong pemerintah terus memperluas program literasi digital dengan mengadopsi berbagai praktik baik agar perkembangan teknologi mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di era digital. Dari Bekasi, Jawa Barat, Mufid, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 12 DPR RI mendorong program B50 dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Pemerintah memberlakukan program mandatori B50 mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah yang menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang berhasil menerapkan mandatori campuran biodiesel hingga 50%. Komisi 12 DPR RI mendorong program B50 dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menegaskan program mandatori biodiesel B50 merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus hilirisasi industri sawit. Ia menilai keberhasilan Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 50% menjadi capaian monumental yang belum berhasil diwujudkan negara lain. Program B50 ini program yang sangat bagus, monumental. Karena kenapa? Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang sanggup melakukan itu. Dan ini bentuk komitmen kita dalam bagaimana meningkatkan ketahanan energi kita. Bahwa dengan B50 yang kita lakukan ini, mudah-mudahan impor solar itu sudah tidak perlu kita lakukan. Ini menunjukkan bahwa hilirisasi kita di bidang persawitan ini berjalan optimal. Lebih lanjut, Bambang Patijaya berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi dari Sawit Watch dan Serikat Petani Kelapa Sawit terkait pelibatan koperasi petani dalam program mandatori biodiesel B50. Untuk itu, ia mendorong Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM mampu melakukan pembinaan dan kajian secara komprehensif. Hilman dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan kebijakan yang mampu menjawab tantangan pembangunan secara adil dan merata di seluruh wilayah. Dan DPR RI terus mendorong pembahasan rancangan undang-undang daerah kepulauan sebagai landasan untuk memperkuat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan. Tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Lagi-lagi dari masyarakat yang kalau saya baca di media sosial, ada keluhan dari mereka Pak terkait bagaimana tagihan siluman. Mereka merasa tidak menambah apapun, tapi ternyata tagihannya nih naik. Ini terkait dengan transparansi kan Pak? Silahkan masyarakat kalau ada merasa kok jadi lebih mahal ya. Jadi punya hak bertanya, punya ruang lah. Ya, masyarakat silahkan. Jangan kemudian nerimo-nerimo saja, kalaupun toh memang secara fakta ada hal yang memang menjadi keraguan atas terjadinya kenaikan tagihan. PLN saya kira juga berkewajiban untuk melayani itu. Kenapa bukan negara Pak yang menanggung kompensasi? Biar PLN ini nggak keberatan gitu Pak menanggung kompensasi itu Pak. Pada waktu terjadi COVID itu, penggunaan BBM turun, tapi penggunaan listriknya meningkat. Nah, itulah diberikan kompensasi. Dan sampai hari ini, konteks menjaga daya beli masyarakat tetap diberlakukan. Hanya di TVR Parlemen. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya.
Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan diharapkan menjadi instrumen strategis dalam menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada karakteristik dan juga kebutuhan daerah kepulauan. Melalui regulasi ini, DPR RI mendorong penguatan konektivitas, pelayanan publik, serta percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dan kehadiran payung hukum yang komprehensif diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah sekaligus memperkuat daya saing daerah kepulauan. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Pansus RUU Daerah Kepulauan mendesak perubahan total dalam kebijakan pembangunan nasional karena hingga saat ini kesejahteraan masyarakat pesisir belum merata dan masih menghadapi kesenjangan ekonomi dibandingkan dengan wilayah daratan. Begitu masuk di dana bagi hasil laut, semua wilayah kabupaten kota sama dan setara termasuk daerah yang nggak punya laut sekalipun, misalnya yang ada di Toraja sana atau di mana. Dari 1,2 miliar naik sampai dengan hari ini mungkin 2,3 atau 2, sekian miliar. Sama dan sebangun, tidak ada beda sedikit pun. Provinsi kelautan 0 rupiah. Kita dimiskinkan. Kita dimiskinkan karena apa? Karena kebijakan secara sistemik, secara struktural. Rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan didorong untuk bisa menjadi landasan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat di pulau-pulau terluar dan terkecil sebagai kehadiran negara melalui pemenuhan hak dasar masyarakat, sekaligus memperkuat kedaulatan wilayah Indonesia. Terpenuhi ya pendidikan, ya kesehatan, ya termasuk ketahanan pangan. Jangan karena kebutuhan pokok mereka, kebutuhan pangan mereka tidak tersedia atau tidak terjangkau, pada akhirnya ke negara tetangga untuk mendapatkannya. Melalui RUU Daerah Kepulauan akan terbentuk regulasi yang mampu menghadirkan keadilan pembangunan, memperkuat perlindungan bagi masyarakat kepulauan, serta menegaskan komitmen negara dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia hingga ke pulau-pulau terluar. Ya Elisa, di pagi ini kayaknya kita enaknya membahas olahraga yang cukup simpel tapi lagi banyak digemari oleh banyak orang. Yaitu running atau lari menjadi salah satu olahraga yang mudah dilakukan tanpa memerlukan peralatan yang rumit. Kalau Alfat senang lari nggak? Senang dong. Dan memang banyak saat ini orang mulai melakukan olahraga ini karena memang gak heran ya, karena semakin digemari di berbagai kalangan nih, tanpa memandang usia, karena memang dapat dilakukan kapan saja dan tentunya di mana saja. Dan manfaatnya tentu ini Elisa, selain membantu menjaga kebugaran tubuh, running juga bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan, menjaga kesehatan jantung, serta meredakan stres. Dan apa saja nih informasi lengkapnya tentunya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai olahraga yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, lari nih. Dan memang belum semua orang sudah memulai aktivitas ini ya, Alfat. Karena memang untuk membangun mood untuk mau berlari itu memang cukup berat. Betul, nah bagi pemula nih pemirsa, lari dapat dimulai secara bertahap tentunya dengan mengatur intensitas dan juga durasi yang sesuai agar tubuh kita dapat beradaptasi. Dan yang terpenting nih pemirsa, lakukan pemanasan sebelum berlari, gunakan sepatu yang nyaman nih biar nggak pegel ya, dan juga konsisten agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Karena memang konsisten yang sulit ya, Alfat. Dan tentu selanjutnya kita akan menyaksikan tayangan terkait dengan berlari, olahraga simpel yang bisa dilakukan oleh semua orang dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Running jadi salah satu olahraga paling populer saat ini. Dari anak kuliah, karyawan, sampai orang tua. Alasannya sederhana, tidak butuh banyak peralatan, cukup sepatu yang nyaman, dan kemauan untuk mulai bergerak. Di Intips kali ini, kita bahas running secara umum. Apa manfaatnya dan bagaimana cara memulainya? Untuk kamu yang ingin memulai, running tidak perlu langsung dengan jarak yang jauh. Bisa dimulai dari kombinasi, jalan cepat selama 2 menit, lalu lari pelan 1 menit. Ulangi pola ini selama 15-20 menit. Lakukan 2-3 kali dalam seminggu sampai tubuhmu mulai terbiasa. Yang terpenting, dengarkan tubuh sendiri. Lakukan senyaman mungkin dan jangan terlalu dipaksakan. Yang perlu diperhatikan saat mulai running yaitu gunakan sepatu yang nyaman. Kedua, lakukan pemanasan seperti stretching selama beberapa menit. Ketiga, setelah selesai, jangan lupa minum air dan melakukan pendinginan untuk mengurangi pegal. Running bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Banyak orang bergabung dengan komunitas untuk mendapatkan teman baru dan motivasi agar lebih semangat. Running pada dasarnya adalah gerak sederhana, tapi jika dilakukan secara rutin, bisa memberi dampak besar untuk kesehatan. Cukup mulai dari langkah kecil. Dari situ, kamu akan menyadari bahwa menjaga kesehatan bisa dimulai dengan satu langkah sederhana. Jadi, kapan nih kamu mau mulai lari? Ini tentu jadi penyemangat ya Alfat, mungkin di pagi hari atau di sore hari sesudah pulang kerja bisa menyempatkan waktu nih untuk mulai berlari dari kecil tapi konsisten dulu. Karena memang manfaatnya luar biasa, olahraganya simple tapi manfaatnya luar biasa. Tadi ternyata juga misalkan tadi Elisa berbicara untuk setelah pulang kerja ya bisa mencoba melari karena memang bisa mengurangi stres. Siapa tahu stres seharian di pekerjaan bisa lari. Betul, dan tentu jangan lupa tadi persiapkan alatnya, sepatunya tentunya yang nyaman supaya nanti nggak pegel habis lari. Dan yang menarik tadi lari ya Elisa itu bisa menjadi olahraga di semua kalangan usia. Betul. Tadi di video udah dilihat ya bahwa orang tua pun bisa konsisten untuk melaksanakan olahraga lari ini. Jadi gimana? Habis pulang kerja hari ini mau lari bareng? Pentingnya konsistensi kayaknya Elisa itu. Dan itu ya tayangannya untuk Anda pemirsa. Dan tentu di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini Senin 20 Juli 2026. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI akan menggelar rapat panitia kerja rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Kemudian pemirsa pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ada Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum dengan agenda menerima masukan terkait RUU perampasan aset. Dan tentunya masih banyak lagi pemirsa sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI pada hari ini. Anda dapat mengaksesnya di website kami di tvr.parlemen.dpr.go.id atau Anda jika mengaksesnya via YouTube dapat mengakses di kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Sampai bertemu di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.